Shalom Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita kembali merenungkan firman Tuhan. Dan kali ini saya mengajak kita melihat dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Nah, Bapak Saudara, ada dua jenis berhala yang perlu kita fahami. Yang pertama adalah berhala yang kelihatan. Nah, ini adalah berhala dalam bentuk fisik, seperti patung atau benda-benda metal lainnya yang dibuat oleh manusia dan kemudian disembah. Dan berhala kedua adalah berhala yang tidak kelihatan. Ini adalah berhala yang ada di dalam hati manusia. Berhala ini muncul dari sikap hati kita terhadap hal-hal seperti kekayaan, kedudukan, atau mungkin prestasi. Kita bisa membuka hati kita dan membiarkan hal-hal ini menguasai hidup kita. Contohnya saudara, jika kekayaan begitu menguasai hati kita, maka hidup kita akan diatur oleh keinginan untuk terus mengejar kekayaan. Kita bisa menghalalkan segala cara demi mendapatkan harta. Nah, berhala seperti ini tidak terlihat, tetapi bisa ada dalam kehidupan kita. Nah, hari ini saya ingin membahas berhala yang tidak kelihatan ini dari sudut pandang teologis. Saudara, sebagai orang Kristen, kita memiliki keyakinan tertentu tentang Allah. Konsep atau pandangan kita tentang Allah tentu harus sesuai dengan ajaran Alkitab. Namun saudara, seringkali tanpa sadar kita bisa memiliki konsep tentang Allah yang tidak benar. Disinilah berhala yang tidak kelihatan itu muncul. Konsep yang salah tentang Allah bisa menjadi berhala dalam hidup kita. Misalkan saudara, kita menganggap Allah adalah pribadi yang hanya memberikan berkat berupa kekayaan, kemakmuran, dan kelancaran hidup. Kita juga berpikir bahwa setiap doa kita akan dijawab dengan mukjizat. Dan konsep ini sangat digemari banyak orang. Tetapi saudara, jelas-jelas konsep ini tidak diajarkan oleh Alkitab. Alkitab mengajarkan bahwa memang Allah memberkati kita, tetapi berkatnya tidak selalu berbentuk materi. Allah juga memelihara kita, tetapi pemeliharaannya tidak selalu berarti setiap masalah akan diatasi dengan mukjizat. Allah memang menyertai kita, tetapi penyertaannya tidak menjamin hidup kita akan selalu mulus. Bahkan saudara, Alkitab menunjukkan bahwa Allah sering mengizinkan kesulitan dan penderitaan terjadi dalam hidup anak-anaknya. Dan hal ini bertujuan untuk menguatkan iman dan memberikan pengalaman rohani saat kita berjalan dan bergantung penuh pada Tuhan. Bahwa saudara, konsep yang salah tentang Allah, seperti yang hanya memberi kemudahan dan kekayaan, itu sebenarnya adalah hasil pemikiran kita sendiri yang sesuai dengan keinginan pribadi. Namun, jika kita terus-menerus membiarkan diri kita dipengaruhi oleh pemikiran yang tidak sesuai Alkitab, konsep yang salah itu bisa menjadi berhala yang menguasai hati kita. Oleh karena itu saudara, kita harus berhati-hati. Mari kita periksa kembali keyakinan kita, agar dalam setiap penyembahan kita hanya menyembah Allah yang benar, yang diajarkan oleh Alkitab, bukan pemikiran kita sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.